A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dimanapun Anda berada, khususnya kelas 12 SMA Plus Al-Aqsa Jatinangor yang saya cintai dan Allah muliakan. Video ini adalah pertemuan ketiga, dan pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas bab yang baru setelah babul jihad. Di dalam kitabul jihad, bab pertama kitabul jihad kita kaji 6 hadis pertama. Kemudian kitab kedua di dalam kitabul jihad adalah babul jizyah wal hudnah, bab tentang upeti dan gencatan senjata atau perdamaian. Bagaimana konsep upeti di dalam Islam? Mari kita kaji bersama. Ada 7 hadis di dalam bab ini, kita akan kaji semuanya. Jadi siap-siap, silahkan buka kitabnya. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan di dalam setiap aktivitas kita, dihindarkan dari segala mara bahaya, segala penyakit, khususnya wabah virus corona yang sedang melanda, dan kita semua ada di dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka kitabnya. Hadis yang pertama kita akan percepat saja karena ada 7 hadis kurang lebih yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadaha, mengambilnya atau melakukannya. Apa akhadaha? Hak yang dimaksud yakni al-jizyah, yaitu adalah upeti min majusi Hajar, dari kaum Majusi Hajaro. Hajar adalah Majusi adalah kaum yang menyembah api, yang mempertuhankan api. Hajaro adalah nama daerah atau baladun yuqrabul madinata wa akhadhal hijziyah, yaitu wilayah yang dekat dengan Madinah dan Nabi mengambil hijziyah, mengambil upeti dari mereka. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari walahu tariqun fil Muwatta, ada jalan dari Al-Muwatta fi hal inqita'un. Nah, hadis ini yang dimaksud dengan upeti adalah memberikan keamanan, jaminan keamanan, jaminan keselamatan atas dirinya, keluarganya, jiwa raganya, kemudian jaminan atas kepercayaan mereka. Bahkan karena di sini hadis pertama tentang hijziyah, tentang upeti, itu ditunjukkan kepada mereka orang-orang Majusi, orang-orang para penyembah api. Jadi Nabi tidak memaksakan agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Buktinya kalau misalnya kalian Majusi, kata kurang lebih begini, kalau kalian Majusi maka silahkan pegang kepercayaan kalian, tapi bayar upeti ya, kurang lebih begitu. Nah, maka upeti yang dimaksud adalah membayar kepada pemerintah terkait, dalam konteks ini adalah pemerintahan Islam, dengan catatan bayaran itu untuk menjamin keselamatan mereka, kehidupan mereka, kepercayaan mereka dijamin, kemudian apapun aktivitas kasabnya atau kesehari-harian, mata pencaharian mereka itu dijamin oleh pemerintah setempat. Kurang lebih begitu tentang hijziyah. Kemudian riwayat yang lain, hadis yang kedua, an Asib bin Umar an Anasin wa an Utsman bin Abi Sulaiman radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid. Nabi pernah mengutus Khalid bin Walid, mengutus Khalid bin Al-Walid ila Ukaidir Dumah, kepada Ukaidir Dumah. Dumah itu Dumatal Jandal, nama daerah, nama wilayah. Ukaidir itu adalah seorang pembangkang yang tidak mau membayar upeti. Kemudian dalam syarah Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram dari Imam As-Sun'ani, dijelaskan bahwa
Ukaidir ini adalah orang Arab. Orang Arab kurang lebih ditakutkan membawa bahaya kepada masyarakat sekitar juga yang bukan muslim untuk tidak membayar upeti, dan akhirnya Khalid bin Walid menyuruh atau disuruh oleh Nabi, diutus oleh baginda Nabi untuk membawa Ukaidir ini dari Dumatal Jandal. Fa'akhaduhu fa'atau bihi. Kemudian Khalid bin Walid dengan pasukannya berhasil membawa Ukaidir ke hadapan Nabi, tapi ternyata fahaqona damahu. Nabi menyelamatkan Ukaidir ini, kemudian wasalahahu alal jizyah, dan berdamai dengan Ukaidir dengan cara membayar upeti. Dibayar upetinya, keselamatannya dijamin, aktivitasnya dijamin, kemudian kehormatannya pun bahkan dijamin oleh baginda Nabi. Hadis yang kedua sangat membuktikan tentang upeti itu dilaksanakan oleh baginda Nabi. Rawahu Abu Daud. Hadis ketiga, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Ini dari Mu'adz bin Jabal, kata beliau, Nabi mengutusku ke Yaman, fa amaroni, dan menyuruhku, an akhudha min kulli halimin, untuk mengambil dari setiap orang dewasa yang ada di Yaman itu dinaron 1 dinar, au idlahu mu'afiriyan, atau setara dengan mu'afiriyan, 1 baju. Mu'afiriyan itu sebetulnya orang mu'afiri. Mu'afir itu orang yang membuat baju, mu'afiriyun. Ada ya nisbahnya. Di dalam sarah juga, saya sudah baca sarahnya, di dalam Subul Salam Imam As-San'ani menjelaskan bahwa mu'afir itu adalah satu daerah di Yaman yang fokus wilayah itu membuat baju, thiyab, membuat baju, maka disebut mu'afir. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kisaran 1 dirham itu 1 baju. Jadi Nabi menjamin keselamatannya, keamanannya, kehormatannya, agamanya, kepercayaannya, juga pekerjaannya. Jadi pekerjaannya tidak akan diganggu. Moal aya japrem, jatah preman, itu tidak akan ada karena sudah ada upeti. Itu kurang lebih. Jadi bukan penjajahan dalam konteks Islam, tapi saling kerjasama satu sama lain. Dengan membayar upeti, mereka pun dijamin segala sesuatunya oleh pemerintahan Islam itu sendiri. Hadis selanjutnya, hadis yang yang keempat. Wa an A'idh bin Amrin al-Muzanni radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tertinggi dan tidak ada sesuatu lain yang lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Akhrajahu ad-Daraqutni. Sudah jelas ya. Jadi Islam itu perspektif kita ya begini, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, adapun apabila kita benturkan dengan dengan konteks hari ini, Islam adalah rahmatan lil alamin dan tidak mungkin mengganti NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tidak mungkin karena itu sudah menjadi trilogi di dalam negara kita, maka tidak mungkin bisa diganti dengan Islam secara keseluruhan, karena Islam bisa hidup berdampingan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kurang lebih begitu secara singkatnya. Kemudian hadis yang kelima, anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, tetap fokus. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena kejadian sebagaimana dituliskan juga di dalam Subul Salam Imam As-San'ani, beliau menceritakan dalam riwayat yang lain bahwa ada seorang Yahudi, ada seorang Nasrani, kemudian mereka mengawali salam kepada orang Muslim
Assamu alaikum, samu panjang, assamu alaikum, atau asyammu alaikum, artinya racun, racunlah bagi kalian. Maka jawabannya adalah wa alaika atau wa alaikum. Nah, tidak ada salamnya karena yang dimaksud adalah racun. Nah, maka jangan sampai kita memulai salam kepada mereka. Kemudian wa idza laqitum ahadahum fi tariqin, apabila kamu bertemu dengan salah satu di antara mereka di jalan, fadtarruhu ila adyaqihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka usahakan mereka memiliki tempat atau jalan yang tersempit di antara jalan itu. Secara tekstual mungkin kita akan beranggapan bahwa ketika berpapasan dengan kita akan mengambil jalan yang sangat lebar, akan menghalangi jalan mereka, kemudian mengusahakan mereka memiliki jalan yang tersempit ketika jalan berpapasan dengan kita. Itu secara tekstual. Kalau secara kontekstual, kita secara makna yang tersirat tidak begitu. Nah, kalau begitu akan mencederai kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini. Maka tasamuh ada di antara hadis ini. Bagaimana maksudnya? Maka ketika kita berpapasan atau dalam hal lain, kalau kita kontekstualisasikan, jangan sampai memberikan kesempatan kepada mereka, jangan kasih kendor, gitulah. Kesempatan dalam hal apa? Untuk kita bisa ikut di dalam ajaran mereka, di dalam tabiat mereka, di dalam tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Misalnya di dalam hal pakaian, di dalam hal ucapan, di dalam makanan sekalipun, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Kurang lebih begitu. Jangan dikasih kendor. Terus kita harus tetap menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kelima. Hadis yang keenam, kita percepat 2 hadis lagi. Hadis yang keenam disatukan, mungkin kalau kitabnya yang seperti ini menjadi 1 hadis, padahal isinya ada 2 hadis. Kita mulai hadis yang keenam. Wa anil Miswari bani Mahromata wa Marwana radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja amal Hudaybiyah. Ketika baginda Nabi keluar, kharaja amal Hudaybiyah, ketika tahun Hudaybiyah. Ini berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini baru berbicara tentang 2 hadis terakhir ini berbicara tentang hudnah, tentang gencatan senjata dan atau perdamaian. Fadzakarul haditsa bitulihi, kata Imam Al-Bukhari, dzakarul haditsa bitulihi, Nabi menyebutkan hadis bla 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 bla, kemudian tapi disingkat oleh Al-Bukhari, dzakarul haditsa, Nabi menyebutkan hadis begini yang sangat panjang. Kemudian wafihi, kata Imam Al-Bukhari, dan di dalam perkataan sabda Nabi itu ada yang seperti ini. Hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah. Ini yang disetujui oleh Muhammad bin Abdullah Suhail bin Amrin, kepada Suhail bin Amr, ala wad'il harbi asyara sinina, untuk menunda pertempuran, peperangan pada kurun waktu 10 tahun lamanya. Ya'manu fiha wa yakufu ba'duhum ala ba'din. Maksudnya, tujuannya adalah untuk menahan diri dari saling menyerang, kemudian menjaga keamanan satu sama lain. Nah, kutipan hadis pertama ini akhrajahu Abu Daud, ditakhrij oleh Abu Daud, wa asluhu fil Bukhari, dan asalnya adalah dari Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, kutipan kedua, wa akhraja Muslim ba'dahu min hadits Anas, ditahrij oleh Imam Muslim sebagian dari hadis Anas radhiyallahu anhu, wa fihi, dan diantaranya di dalamnya adalah
an man jaa minkum lam narudduhu alaikum wa man ja'akum minna radaddumuhu alaina. Bahwasanya apabila ada seseorang dari muslim, sebagaimana dalam 10 salam Imam As-Sun'ani, ja'a yang dimaksud yang pertama adalah orang-orang muslim. Man ja'a minal muslimina minkum, apabila ada orang muslim yang datang kepada kalian, atau misalnya kepada kufari Makkah di dalam sarahnya, kufari Makkah. Jadi apabila ada muslim datang ke orang Makkah, kafir Makkah ya maksudnya, maka jangan dikembalikan, kata Nabi. Wa man ja'akum minna, apabila ada orang yang datang dari kalian kepada kami, orang kafir dari Makkah kepada kita, orang-orang muslim yang berada di Madinah, rodaddumuhu alaina, maka kita akan mengembalikannya dengan senang hati apabila dipinta atau ingin dia kembali. Faqalu, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, karena para sahabat tidak sepakat dengan ini, bahkan mereka benci dengan keputusan dari baginda Nabi ini. Kemudian mereka meyakinkan diri mereka dan bertanya, ataktubu hadza ya Rasulullah, apakah engkau akan menulis ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, na'am, iya. Innahu man dhahaba minna, bahwa sesungguhnya orang yang pergi kepada mereka orang kafir Mekah itu, ilaihim, kepada mereka, fa'ab'adahullahu, maka Allah akan menjauhkannya. Maksudnya Allah akan menjaganya dan Allah akan menjauhkan dirinya, Allahu, dari yang membahayakan. Wa man ja'ana, dan apabila datang kepada kami dari mereka orang kafir, minhum sayaj'alullahu lahu faraja, maka Allah akan menjadikan lahu, baginya, faraja, kemudahan, wa makhraja, dan jalan keluar, kemudahan di dalam setiap aktivitasnya. Maka yang kedua, apabila ada seorang kafir dari Mekah datang kepada Nabi di Madinah, itu boleh dikembalikan lagi, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan atau Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap segala kesulitannya. Itu hadis yang ke-6. Terakhir, masih sebagai pemegang komitmen yang sangat luar biasa atas perjanjian tertulis tentang hudnah ini, ditutup dengan hadis yang ke-7, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan, barang siapa seorang muslim yang membunuh kafir mu'ahad, kafir tapi di dalam perjanjian tidak berperang, atau misalnya dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut selama 10 tahun, apabila ada yang membunuh kafir, lam yarih, maka dia tidak akan mencium raihatal jannah, baunya surga atau wanginya surga. Wa inna rihaha, sesungguhnya wanginya surga itu, layu jadu min masirati arba'ina aman, betul-betul akan ditemukan, akan terhirup wanginya surga itu ketika min masirati arba'ina aman, 40 tahun perjalanan hidup di dunia. Maka ketika umur kita sudah 40 tahun, misalnya 40 tahun dari balik kita akan merasakan, mudah-mudahan kita akan merasakan raihatal jannah, wanginya surga. Dengan cara bagaimana? Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja di dalam pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan semoga kita, keluarga kita ada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.